kasih buat pagi hari ini. Dalam kesegaran isi Tuhan, di dalam kekuatan pula kami boleh ada bagaimana kami ada bersama keluarga, rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Kami mendapatkan diri kami sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih buat segala perlindungan dan kekuatan yang Kau berikan bagi setiap kami umat yang Kau kasih. Saat paling indah adalah mendengarkan Injil kabar baik, di mana hari ini Engkau menyatakan dirimu dan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Berkata-katalah, biarlah Roh Kudus menuntun setiap kami, mengubah hati kami, mengubah setiap persepsi di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau adalah Tuhan yang agung, layak dimuliakan. Biarlah bersama-sama dengan umat-Mu kami bersorak-sorai, memuji dan bersyukur di dalam Engkau. Terima kasih, biar firman-Mu jadi kegenapan atas setiap kehidupan kami. Untuk belajar, tegur, untuk belajar senantiasa mau mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya, mari kita buka firman Tuhan. Dengan cepat kita berada di sana di dalam 2 Samuel. Ya, ini dia. 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Ya. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul." Jadi saya beri judul firman Tuhan ini seperti judul dalam ayat yang ke-7 ini. Engkaulah orang. Ya. Jadi engkaulah orang itu. Sebenarnya ini bukan sebuah penghakiman, tetapi Allah melalui Nabi Nathan datang untuk mengingatkan dengan keras kepada Raja Daud. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau. Ini sebuah pernyataan seperti ada ungkitan di dalamnya. Aku sudah memelihara engkau, aku mengurapi engkau, kelakuanmu itu juga. Sebenarnya ini juga ditujukan kepada kita. Engkaulah orang itu. Seringkali memang Tuhan harus menegur kita sama seperti Dia menegur Raja Daud. Dengan keras Dia melakukan hal itu. Ini bukan sebagai Dia mau marah sama kita, lalu Dia memberikan kita penghukuman. Tetapi ternyata Dia mau menegur kita karena Dia sayang sama kita. Amin. Dia mencintai kita sampai Dia menegur dengan keras supaya kita tidak lagi berada di tempat yang tidak Dia inginkan itu. Kita suka di sana untuk membenamkan diri. Kenapa? Karena dunia ini selalu menawarkan kita hal-hal yang seperti itu. Tetapi Allah di dalam Kristus melalui Nabi Nathan ini, Dia langsung menegur kita dengan keras, saudara. Kayaknya sepertinya Daud ini ditampar, padahal dia adalah orang yang diurapi. Kita ini adalah orang yang diurapi. Kita juga ini adalah orang-orang yang telah dilepaskan dari kuasa-kuasa si jahat. Tetapi ini sebuah peringatan saja supaya kehidupan kita yang murni ini, kehidupan kita yang sudah dilepaskan, kehidupan kita yang sudah menerima kelahiran baru di dalam Kristus, jangan menyia-nyiakan kehidupan ini. Ini adalah sebuah peringatan yang indah bagi kita, supaya kita mengingat-ingat bahwa kita tidak perlu lagi ada di tempat yang tidak seperti yang Allah suka itu. Amin. Itulah sebabnya Dia menegur kita sama Dia seperti menegur Raja
Daud. Kenapa sampai dia menegur seperti demikian? Karena Daud telah melakukan satu pelanggaran yang sebenarnya menurut hukum Yahudi bahwa dia harus menerima yang namanya penghukuman mati. Amin. Dia mengambil istri orang lalu dia membunuh secara tidak langsung suami daripada istrinya itu, yaitu Bathsheba, ya. Nah, pada ayat yang ke-13 coba kita lihat di sana sebentar. Ya, ayat yang ke-13 dia mengatakan, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Sekalipun kita ini adalah orang-orang percaya di dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang bisa saja melakukan kesalahan. Tetapi di tengah-tengah kesalahan yang kita kerjakan itu, Tuhan tidak sampai menghukum kita. Dikatakan di sini bahwa apa yang dikerjakan oleh Raja Daud ini adalah pekerjaan-pekerjaan sampai hari ini juga kita masih bisa melakukannya. Itulah sebabnya dia mengatakan, waktu aku berdosa kepadamu Tuhan, tetapi Tuhan mengatakan lewat Nabi Nathan, Tuhan telah menjauhkan dosamu. Bahkan dia mengatakan bahwa aku sudah mengampunimu. Sesuatu yang indah, saudara, ketika Tuhan sendiri menyatakan kepada Raja Daud bahwa dia telah mengampuni dosanya. Saya berharap bahwa kita juga adalah orang-orang ketika kita melakukan sebuah kesalahan, sebuah pelanggaran, marilah kita bersama-sama untuk mengakuinya. Kadang-kadang pelanggaran di dalam hati kita seringkali kita simpan, sama seperti Raja Daud. Dia menyimpan begitu lama akan pelanggaran ini, akan kesalahan ini, sampai pada akhirnya Nathan menegur dia. Jangan sampai kita ditegur, lebih baik kita menyadari terlebih dahulu supaya kita tahu bahwa apa yang telah kita kerjakan itu salah di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan menegur kita dengan cara yang lembut seperti ini, seperti Nathan mengisahkan tentang seorang miskin di mana dia memiliki seekor domba. Domba itu disayang begitu amat, sama seperti anak perempuannya. Namun ada seorang kaya yang sedang mengundang tamunya. Tamu ini sedang mau makan, tetapi dia tidak mengambil domba yang begitu banyak di dalam rumahnya, tetapi dia mengambil domba si miskin. Lalu Daud mau mengatakan, saya akan marah. Dia akan marah sekali dengan apa yang dilakukan oleh orang kaya itu. Dia akan membayar 4 kali lipat. Namun Nathan mengatakan bahwa engkaulah orang itu. Ternyata apa yang dilakukan oleh Nathan dengan cerita ini menusuk hati Daud. Dia merasa bahwa dia telah melakukan sebuah pelanggaran besar, sehingga pada akhirnya dia mengatakan di dalam ayat yang ke-13 bahwa aku sudah berdosa kepada Tuhan. Namun Tuhan melalui Nathan dia mengatakan, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati hanya karena pelanggaran itu. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Kita ini adalah orang-orang yang sudah hidup di dalam anugerah Kristus. Kenapa sampai begitu mudahnya Allah menjauhkan dosa daripada Raja Daud? Bagaimana Tuhan lalu mengatakan bahwa aku sudah mengampunimu? Saya berharap kita semua ini adalah orang-orang yang sama seperti Raja Daud. Ketika kita meminta maaf kepada Tuhan, maka Tuhan mengatakan bahwa aku juga telah mengampunimu. Amin. Kalau kita melihat hubungan daripada Daud dengan Tuhan itu begitu indahnya. Hubungannya begitu erat, saudara. Kita ini adalah orang-orang yang sebenarnya memiliki kehidupan yang erat hubungannya dengan Kristus. Sehingga dengan mudahnya Tuhan pun mau mengatakan bahwa aku sudah mengampuni, bahwa kau tidak akan mati karena pelanggaranmu. Biarlah hal ini, perkataan iman di dalam Kristus untuk kita juga berlaku bagi kita. Oleh sebab itu, hal-hal kecil di dalam kehidupan kita yang disebut sebagai pelanggaran, akuilah itu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, aku akan mengampuni, bahkan aku telah mengampunimu. Amin.
Jadi jangan mengingat-ingat lagi kesalahan-kesalahan masa lalu. Jangan lagi kita membuat kesalahan-kesalahan masa itu, sehingga pada akhirnya Tuhan harus menegur kita dengan cara yang keras seperti ini. Sadarilah dirimu bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah, sama seperti Daud yang adalah umat pilihannya. Dia begitu mengasihi Daud, sehingga ketika Daud melakukan satu kesalahan, dia mengampuni. Walaupun konsekuensi logis, dia harus menanggungnya. Anaknya mati, bukan? Dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan hal seperti ini. Bahkan dia sudah berkabung beberapa hari hanya untuk kesembuhan anaknya. Namun apa yang terjadi? Anaknya harus mati. Itulah sebabnya di dalam Mazmur, dalam kaitannya di dalam Mazmur 51 ayat yang ketiga, ketika dia mendapatkan sebuah pengakuan bahwa dia telah menerima pengampunan di dalam Kristus, maka dia lakukan seperti ini. Tuhan, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Ini kalau kita melihat di dalam ayat 1, coba ayat 1-nya. Ya, ini yang kedua. Ya, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba, lalu dia mengatakan seperti itu. Ayat yang ketiga, coba lagi. Ya, kasihanilah aku. Ini sebuah perkataan yang namanya, kalau di dalam teks bahasa Ibrani namanya hesed. Hesed ini adalah sebuah pengakuan yang keluar dari dalam hatinya. Dia bukan sebenarnya mau datang untuk meminta pengampunan lagi, karena Tuhan sudah mengatakan di dalam 2 Samuel 12 ayat 13 bahwa dia telah menerima pengampunan. Jadi waktu dia mengatakan kasihanilah aku ya Tuhan, ini mau mengatakan bahwa dia tidak meminta ampun atas kelakuan, atas perlakuan yang dia sudah kerjakan itu. Jadi waktu dia minta belas kasihan di hadapan Tuhan, dia tidak meminta ampun. Amin. Dia tidak meminta ampun. Sekali lagi, dia tidak meminta ampun supaya dia dibebaskan dari kesalahannya. Yang paling indah di sini, dia datang kepada Kristus, dia datang kepada Tuhan adalah karena dia ingin memperbaiki kembali hubungannya yang retak itu. Dia sangat takut kehilangan hadirat Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya dia mengatakan kasihanilah aku. Hesed ini mau menyatakan bahwa satu pengakuan yang besar dari dalam hatinya, bahwa bukan karena dosa yang dia lakukan, tetapi dia mau supaya dia tidak kehilangan hadirat Tuhan. Dia tidak ingin kehilangan Kristus di dalam hidupnya. Seberapa besar kita datang kepada Tuhan ketika kita melakukan sebuah kesalahan, yang kita lakukan adalah ampunilah dosaku ya Tuhan. Sucikan aku ya Tuhan. Berkali-kali kita melakukan kesalahan, yang kita lakukan adalah Tuhan ampunilah aku. Tetapi Daud tidak demikian. Dia tahu bahwa sejak dia melakukan kesalahan itu, dia telah kehilangan hadirat Tuhan. Yang paling ngeri adalah kita kehilangan Tuhan di dalam hidup kita. Dosa, dia mengatakan aku sudah mengampuni dosamu, tapi untuk kehadiranku ini yang perlu kau tahankan dari hidupku. Tuhan sangat mengasihi Daud. Dia yang mengurapi, dia melepaskan dari segala yang jahat. Tetapi dia melakukan kesalahan, tapi Tuhan mengatakan aku sudah mengampunimu. Yang paling berbahaya bagi Daud adalah kehilangan Kristus di dalam hidupnya. Itulah sebabnya ketika kita datang dalam hadirat Tuhan di dalam kesalahan kita, mari saudara, engkau tidak meminta ampun untuk sebuah kesalahan, tapi yang kita perlu perbaiki adalah hubungan kita dengan Dia. Amin. Ini yang paling indah, perbaiki hubungan itu, sehingga kesalahan-kesalahan kita bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita. Tetapi ingat, setiap pelanggaran yang kita lakukan harus selalu mendapatkan konsekuensinya. Saudara lihat Daud, ya tadi saya bilang mengatakan bahwa anaknya harus mati. Dia tidak bisa menahan dan tidak bisa meminta kepada Tuhan supaya anaknya hidup. Tapi dia mau mengatakan di dalam firman Tuhan ini, kasihanilah aku ya Allah. Kata ya Allah ini seperti seharusnya dia menggunakan kata Yahweh itu.
Ya Allah, Yahweh harusnya. Karena di dalam teks perjanjian lama seharusnya menggunakan kata ini. Tapi dia menggunakan kata yang aneh, Elohim. Bukankah ini sama? Tapi penggunaannya yang berbeda. Jadi dia menempatkan Allah itu di dalam Elohim. Artinya Allah itu sebagai hakimnya. Oke? Ini di dalam bentuk maskulin. Sebagai hakim. Bukan sebagai feminin. Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh rahmat, yang mengampuni. It's okay, dia tidak menggunakan itu. Tapi dia menggunakan kata Elohim. Allah yang adalah hakim atas hidupku karena aku telah melakukan sebuah pelanggaran. Beranikah saudara menanggung resiko ini? Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Tetapi ingat, setiap pelanggaran saudara harus menerima konsekuensi logis atas pelanggaran saudara. Dan Daud berani untuk menanggungnya. Itulah sebabnya dia tidak pernah meminta ampun atas segala pelanggaran supaya dia dibebaskan. Tapi dia mengatakan Elohim. Artinya dia menempatkan Kristus maskulin ini sebagai Tuhan adalah hakimnya. Silahkan engkau melakukan hal itu. Karena konsekuensi yang sudah harus saya lakukan itu, saya harus menerimanya. Ini bukan main-main saudara, kehidupan kita ini. Kehidupan kita waktu dia berkata seperti itu, aku yang mengurapimu, aku yang melepaskan engkau. Engkau tidak boleh main-main dengan kehidupan ini. Kita boleh salah dalam hal ini. Kita boleh melakukan kesalahan. Tetapi ingat, pengampunan bukanlah jalan keluar. Tetapi bagaimana saudara dan saya memperbaiki hubungannya. Hubungan yang paling penting di dalam kehidupan kita. Kita boleh berada di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja. Kalau kita sendiri tidak membangun kehidupan kita di dalam Kristus, maka bukan menjadi sia-sia. Tetapi kita akan mengalami yang namanya hambatan-hambatan di dalam kehidupan kita. Saya pernah waktu kecil masih mengingat, saya pernah mengambil uang receh 5 perak yang bundar itu ya. Saya sangat takut untuk hal itu. Tetapi waktu saya mengambil itu, ayah saya melihat. Karena saya menggunakan itu untuk hal-hal yang tidak baik. Dulu kita namanya ada judi kecil itu, yang namanya dibuang seperti ini. Nah, dia melihat saya hal-hal seperti itu. Dia sangat marah untuk itu. Lalu dia mengatakan begini, saya memaafkan kamu, tetapi apa yang kau kerjakan itu, saya harus memberikan kau hukuman. Sangat mudah sebenarnya saudara. Pengampunan itu bagi kita adalah hal yang mudah. Tapi untuk konsekuensi dari kesalahan kita, beranikah saudara untuk menanggungnya? Kenapa saudara harus melemparkan tangan saudara, lalu mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku, selesai. Tuhan sudah mengampuniku. Apakah begitu? Apakah Tuhan adil di sini? Tuhan selalu adil dalam setiap tindakannya. Itulah sebabnya ini bukan sebagai suatu hukuman bagi kita, tetapi ini adalah sebuah peringatan bahwa apa yang kau kerjakan itu tidak baik di mata dia. Hampir mata saya kecolok. Saking semangatnya gitu kan. Dan ini adalah sebuah penyesalan yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa bermain-main. Coba di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Saya baru baca tadi teks ini. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia. Dosamu itu setia dia. Artinya dia tidak menghukum engkau sampai pada kekekalan. Cukup dia selesaikan di situ bersama dengan kita. Konsekuensi ini harus kita tanggung bersama. Kalau engkau menikmati akan kesalahanmu itu, maka biarlah Tuhan juga akan menanggungnya bagimu itu. Dan dia akan sendiri memperingatkan kita bahwa apa yang kita kerjakan itu tidak baik di matanya. Saya hati-hati, maka saya begini. Amin. Oleh sebab itu, yang perlu kita sadari sekarang adalah bagaimana membangun hidup kita. Bagaimana merestorasi kehidupan kita sekarang di hadapan Tuhan. Ingat, engkau yang telah diurapinya. Kalau nggak salah di dalam 2 Korintus 1 ayat 20 coba. 1
Saya teringat akan kata diurapi. 2 Korintus 1 ayat 20. Oke, sebab Kristus adalah yang bagi janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia mengatakan amin untuk memuliakan. Ayat yang ke-21, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Ayat yang ke-22, memateraikan tanda miliknya itu saudara atas kita untuk memberikan rohnya di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah Dia sediakan untuk kita. Apa yang tidak Dia sediakan untuk kita, saudara, di dalam Kristus. Sementara kita suka mengambil orang-orang lain atau mengambil barang orang. Mana yang lebih bagus ketika Dia memberikan kita akan anugerah itu jauh lebih besar daripada kita mencuri. Walaupun itu nilainya besar, tetapi konsekuensi logis ada di tangan saudara. Beranikah kau menanggungnya? Sementara Dia sendiri memberikan jaminan bahwa apa yang telah Dia sediakan di dalam Kristus, semuanya itu diberikannya bagimu. Apa yang kurang di dalam kehidupanmu? Saya merasakan bukan uang yang membuat saya kekurangan, tetapi yang membuat saya kekurangan adalah haus saya di dalam Kristus. Saya ingin semakin dekat dengan Dia. Akhir-akhir kehidupan kita ini bukan kita semakin melempem di dalam Dia, tapi semakin hari kita semakin teguh di dalam Dia. Kita semakin hari mencari hadirat itu. Karena seringkali kita sudah kehilangan hadirat itu. Kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari sepertinya biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang membuat kita greget di dalam Tuhan. Saya melakukan beberapa hal seperti itu dan sepertinya ya biasa aja hidupku. Saya menjalani satu hari ini tidak ada sesuatu yang indah. Sepertinya saya tidak pernah berjumpa dengan Dia. Karena seringkali kita ngomong bahwa Tuhan itu dekat dengan kita, tapi nyatanya jauh banget. Sepertinya hatinya ini kosong. Perjalanannya ya begitu. Dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah. Sudah kita menyelesaikan dengan cara seperti itu saja. Kegiatan kita sehari-hari ya sebegitu aja. Yang perempuan nontonnya sinetron, ibu-ibu, yang laki-laki main game. Saya juga sih main game sih. Tapi saya judulnya City Land, artinya membangun sebuah sebuah kota. Jadi saya perlu kesabaran untuk hal itu. Membangun sebuah kota kan perlu sabar. Nah, saya lakukan itu. Bagaimana menjadi orang sabar? Ternyata tidak mudah. Kesabaran itu bukan milik kita. Bukan kita cari karena ketika ada orang marah sama kita, lalu kita bilang sabar. Sabar. Saya nggak sabar untuk hal itu. Makanya roh Allah harus lebih besar dalam kehidupanmu daripada kata sabar itu. Karena kesabaran itu adalah roh Allah. Kasih, sukacita, kesabaran itu adalah buah dari roh itu. Bukan punya kita yang kita buat karena ada kesalahan dari seseorang lalu kita mengatakan, gua sabar deh, ntar gua hajar juga. Pasti begitu karena kita berusaha keras untuk menjadi orang sabar. Kesabaran itu berasal dari roh Allah yang berdiam di dalam kita. Justru orang-orang seperti yang melakukan hal-hal seperti itu bukan karena mau kita untuk menjadi sabar, tapi Allah senantiasa mendidik kita terus, menghajar kita pelan demi pelan. Sehingga pada akhirnya kita adalah orang yang seturut, segambar, sama seperti Dia. Kesabaran tidak dibuat-buat hanya karena kita ingin sabar. Amin. Jadi Tuhan inginkan dari kita ini adalah hubungan. Ingat, relationship yang paling penting dari semua kita. Dari semua hubungan yang lain, hanya relationship dengan Allah itu yang paling indah, saudara. Belajarlah untuk hal ini. Kenapa saya katakan belajar? Seharusnya kita tidak perlu belajar lagi karena kita sudah bertahun-tahun ada di rumah Tuhan. Bukankah tubuhmu adalah bait Allah? Seharusnya engkau melakukan seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Bukan engkau belajar lagi untuk hal itu. Kita ini bukan lagi minum susu, tapi kita ini harus makan makanan keras supaya kita menjadi kokoh, menjadi kuat di tengah-tengah hadangan yang terjadi akhir-akhir kehidupan kita ini. Saudara harus kuat, saya harus kuat.
Tidak bisa tidak, berita Injil ini sudah disampaikan bagi kita bahwa orang yang diurapi bisa melakukan kesalahan. Tapi apakah kita berdiam diri seperti itu? Tidak. Ketika kita meresponi hadirat Tuhan, saudara, maka Allah mengatakan, aku mengampunimu. Engkau tidak akan mati hanya karena itu. Tapi ingat, konsekuensi kesalahanmu tanggung. Dan saya mau untuk hal itu. Saya berani untuk hal itu. Walaupun ada resiko yang harus saya terima karena kesalahan. Itulah sebabnya saya tidak mau karena perbuatan dosa saya. Lalu saya mengatakan, Tuhan, ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku. Setiap hari kita ngomong seperti itu. Sementara hubungan kita dengan Dia, kita tidak perbaharui. Sementara hubungan kita dengan Dia, kita biarkan dan kita abaikan begitu saja. Saya khawatir perkataan aku sudah mengampuni mungkin tidak berlaku bagi kita. Kenapa? Tidak ada hubungan yang harmonis dengan Tuhannya. Tuhan mau berhubungan dengan harmoni. Dia mengenal betul siapa itu yang namanya Daud. Dia kenal baik. Sama seperti dia mengenal baik seperti yang namanya Lazarus, Marta atau Maria. Dia bisa menangis untuk hal itu. Adakah dia menangis untuk Saulus? Tidak. Untuk Paulus tidak. Dia menangis untuk Marta. Dia menangis untuk itu. Betapa indahnya hubungan itu. Kita berharap ketika kita berada di dalam kesusahan atau kita berada di dalam satu penderitaan, biarkan Yesus menangis untuk kita. Tapi ingat, hubungan paling penting di dalam hidupmu. Jangan biarkan dan jangan sia-siakan hidup orang percaya hanya seperti itu-itu aja. Kita ini harus mendapatkan progres yang lebih lagi setiap hari. Kita tidak selalunya itu menjadi orang yang suci. Tidak selalunya itu kita menjadi orang yang hebat, mempertahankan hidup kita dari segala godaan. Suatu hari kita akan jatuh juga. Tetapi disitulah peran Allah di dalam Kristus bagi kehidupan kita. Dia ingin supaya kau tahu kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu bukan berarti dia mau membunuh kita dan dia menghakimi kita pada kekalahan. Tapi cukup hari ini ketika engkau berani menanggung resiko ini. Dia adalah Tuhan yang mengatakan, aku sudah mengampunimu. Aku, kata telah ini berarti sudah selesai. Bahwa pengampunan telah terjadi atasmu sebelum kita mengucapkannya. Atas kesalahan yang kita sudah kerjakan di dalam ini. Ayo saudara, perbaiki sekarang hubungan kita. Kita tidak bisa lagi menjadi orang Kristen atau orang percaya yang segini-gini aja. Semakin hari iblis adalah penggoda yang setia, yang setiap saat berada di tangan di kiri kita ini. Dia selalu hadir. Itulah sebabnya saya membaca firman Tuhan yang mengatakan, cukuplah hari ini, kesusahanmu hari ini cukuplah. Engkau tidak perlu memikirkan masa depan di sana atau hari esok, karena engkau tidak akan pernah tahu hari esok itu engkau mau jadi apa. Tetapi cukuplah penderitaan yang ada, kesusahan yang sekarang ini cukuplah, karena besok tanpa engkau undang dia juga datang. Jadi hidup kita sebenarnya ini adalah hidup yang dipenuhi dengan tantangan. Jadi di tengah tantangan itu Tuhan itu hadir di dalam kita. Tidak akan pernah dia biarkan kita bekerja dan berkarya sendiri tanpa kehadirannya, karena kita tidak cukup kuat. Amin. Oleh sebab itu, ayo saudara, ketika Tuhan sudah mengatakan, aku yang mengurapimu, aku yang menjamin tentang masa depanmu. Sebenarnya kita ini adalah orang-orang kebanggaan Kristus. Tetapi kesalahan sedikit saja, kita selalu minta ampun. Caranya minta ampun yang paling enak adalah Tuhan ampuni. Setelah itu kita lenggak kaku keluar dari sana. Haleluya, Tuhan sudah mengampuniku. Enak benar. Lalu kesalahanmu siapa yang tanggung? Tuhan. Kan kita kacau cara berpikir kita. Itu bukan namanya gentle di dalam Kristus, tapi pengecut di dalam Dia. Setiap kesalahan kita harus mau supaya Yesus yang menanggungnya. Tiap hari Yesus menanggung. Seberapa banyak, seberapa miliar orang ini menanggung. Tuhan ampuni aku. Tidak mau menanggung sendiri kesalahannya. Amin. Saudara harus kuat, harus melihat kenyataan realitas hidup, bahwa saudara dan saya ini adalah orang-orang yang telah menerima anugerah yang besar itu.
Kita masuk lagi di dalam tadi Mazmur 51 ayat yang ketiga. Ya Allahku, maka dia mengatakan Elohim. Dia bukan mengatakan tentang Yahweh, tetapi Elohim, hakim atas hidup. Jadi dia itu adalah hakim. Kenapa? Yang menempatkan dia siapa? Bukan Tuhan yang menempatkan tulisan ini, aku adalah hakim. Tidak, tapi ini adalah atas permintaan daripada Daud sendiri. Biarkan engkau menjadi hakim atasku, atas kelakuan, atas pelanggaran yang kukerjakan. Dan saya akan mengatakan seperti itu. Saya tidak akan pernah mengambil untung karena kesalahan saya, lalu saya mengatakan ampunilah. Saya harus berani untuk menanggung resiko itu sebesar apapun. Saudara harus juga melakukan hal itu. Tapi ini bukan untuk penghakiman akan datang, tapi ini adalah buat kita belajar. Buat belajar bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana Tuhan sudah mengurapi kita. Menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaran menurut rahmatmu. Apakah dia harus mengulang perkataan dari 2 Samuel 12 ayat 13 bahwa dia sudah menerima pengampunan? Kenapa dia harus menyebutkan kembali hapuskan pelanggaranku? Menurut rahmatmu yang besar. Apakah tidak cukup dengan perkataan Allah waktu dia mengatakan bahwa aku sudah mengampunimu dan engkau tidak akan mati untuk itu? Tetapi di sini adalah sebuah penegasan. Ketika hal itu diucapkan 2 kali, maka ini adalah sebuah penekanan bahwa benar-benar bahwa Daud benar-benar tunduk pada kehendak Allah. Artinya dia tidak akan pernah menarik apa yang dia sudah katakan. Ini tulisan daripada Raja Daud. Ini tulisannya Raja Daud. Bagaimana dia menuliskan dengan hatinya. Bagaimana dia harus menerima konsekuensi itu. Dan dia tidak lari. Itulah sebabnya dia menuliskan kasihanilah aku. Saudara bisa membayangkan seberapa dekatnya Allah itu dengan dia. Lalu bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saya? Saya tidak belajar tapi saya akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus untukmu. Apakah saudara dan saya berbeda? Tidak. Kita sama-sama. Bukan karena status sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, sehingga saya banyak belajar Alkitab. Alkitab banyak kali kita buka, tapi seringkali kita tidak memahami maksud dan rencana Tuhan atas kita. Itulah sebabnya saya tidak pernah menghabiskan satu Alkitab. Cuma 1 kali saya menyelesaikannya. 1 perikop itu benar-benar mau menguras semua tenaga pikiran saya untuk mengerti kehendak Tuhan. 1 perikop, 1 ayat saja seperti yang tadi kita mulai daripada 2 Samuel, itu banyak sekali unsur-unsur ilahi di dalamnya. Jadi saya tidak pernah menyelesaikan. Bukan berarti saya melarang saudara untuk membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi saudara perlu sekarang, karena kita ini bukan orang baru di dalam Kristus. Hampir setiap minggu kita berada, mungkin bertahun-tahun sekarang kita sudah berada di dalam gereja dan menjadi orang percaya. Saya rasa juga saudara tidak begitu hafal. Saya sudah bertahun-tahun juga tidak pernah hafal ini. Itulah sebabnya setiap hari saya hanya bisa melihat 1 ayat, 1 perikop. Lalu saya mulai belajar untuk membacanya. Bukan cuma Alkitab yang saya lihat, literatur yang lain pun saya juga lihat. Karena untuk mencocokkan bahasa, frase dalam firman ini tidak mudah. Gitu. Itulah sebabnya banyak sekali orang-orang pintar sekarang yang perlu kita gali kepintarannya itu untuk apa? Mengakses pengetahuan kita. Sehingga kita bisa mengerti apa sih maksud dari frase ini. Apa sih maksudnya dari perkataan belas kasihan Tuhan. Hesed itu dipilih dari beberapa kata dari belas kasihan. Hesed ini dalam perjanjian lama yang disebut dengan Ibrani, itu hesed dari pilihan dari beberapa kata. Yang paling cocok yaitu sebuah pengakuan sejati bahwa dia harus menerima Kristus, tetapi tidak ingin kehilangan hadirat Tuhan. Konsekuensi, aku terima.
Hesed seperti itu, belas kasihan seperti itu. Karena dia lanjutkan dengan kata ya Allah. Ini adalah sebuah pembelajaran untuk kita bagaimana kita merenungkan kebenaran firman. Kita sudah mulai akan melalui tahun 2021. Sepertinya seperti biasa, artinya satu tahun itu seperti tidak terasa. Tahu-tahu sudah perpindahan tahun lagi. Saya sudah semakin tua. Oke? Nah, kita tidak tahu umur kita sekarang ini. Karena ada beberapa teman-teman di sana. Satu teman saya yang paling saya begitu sayang sama dia, seorang pendeta, kita sama-sama ada dalam pendidikan teologi, meninggal. Dia masih muda dari saya. Dia meninggal. Siapa yang tahu usia kita sekarang? Saudara mungkin mengatakan saudara sehat-sehat, puji Tuhan, harus sehat terus. Tapi kita tidak tahu tentang kapan, 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan 4 jam seterusnya. Oleh sebab itu, kita perlu persiapan di dalam kehidupan kita menghadap tahta ilahi itu. Entah umur saudara berapa, kita berharap dan saya berharap umur kita harus 90 tahun baru selesai. Amin. Kelamaan kali ya. Kelamaan kita. Karena saya sering ke Panti Jompo dulu waktu masih di Manado. Ada begitu banyak mereka mengeluh. Kenapa? Karena anaknya memasukkan dia ke Panti Jompo. Seringkali mereka tidak suka. Mereka masih ingin ada di rumah. Jadi kalau sudah orang tua kita sudah tua, jangan masukkan ke Panti Jompo. Kasihan bagi saya. Tetapi itu terserah, karena seringkali kita mau enaknya aja. Dia sudah memelihara sebegitu besar kita, dari bayi sampai kita gede seperti ini, saudara. Lalu kita mengabaikan dia dan kita membiarkan dia berada di tempat sana. Ya, kadang-kadang saya lihat ini orang, teman saya aja di sana, di mana bapaknya ada di situ. Saya sedih juga, tapi saya tidak bisa ngomong apa-apa. Di Manado itu, dia pengurus dari gereja, tapi dia ajak saya ke Manado, ke Panti Jompo, hanya lihat bapaknya yang sedang lumpuh. Ayo saudara, banyak hal-hal yang Tuhan ajarkan kita. Kita bukan saja datang ke gereja, tapi kita melihat orang-orang sekeliling kita, apalagi orang-orang yang kita kasihi. Hebatnya itu orang Israel. Di dalam Alkitab pun mengatakan, aku harus menguburkan orang tuaku. Karena mereka itu sangat bertanggung jawab terhadap orang tua mereka sampai pada meninggalnya. Untuk Israel, dia tidak akan pernah berhenti untuk melayani orang tuanya. Oke, nah kita juga harus demikian. Kita patuh kepada kebenaran firman Tuhan, tapi seringkali kita tidak patuh pada diri kita sendiri. Bagaimana merawat orang tua kita. Itu bukan menjadi semacam judul kita, tapi judul kita di sini sekarang. Kita berada di dalam kaulah itu orangnya. Jadi firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita bahwa kaulah itu orangnya. Oke, coba terus kita lanjut. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Jadi sekali lagi perkataan ini sebenarnya perkataan yang diulang saja. Dia sudah mendapatkan anugerah di dalam Kristus, tapi dia mengulang. Bukan berarti dia tidak percaya tentang pengampunan itu, tapi dia mau melakukan bahwa dia benar-benar tahu bahwa Allah begitu mengasihinya. Artinya harmonisasi kembali terwujud ketika dia mengatakan demikian. Betapa dia tahu bahwa Allahnya itu adalah Allah yang tidak meninggalkan dia, tetapi satu pelanggaran membuat dia retak. Ingat, satu kesalahan yang kita buat hari ini itu membuat kita retak di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya bukan pengampunan atas dosa kita supaya kita dibebaskan, tetapi keretakan itu harus kita perbaiki kembali. Yang lakukan hal itu adalah saudara dan saya. Lebih baik saudara sekarang angkat bahwa doa saudara, bahwa bukan saudaramu untuk minta ampun, tetapi yang saudara lakukan adalah memperbaiki hubungan. Perbaikilah hubungan kita. Masa lalu kita juga kelam pernah. Hari ini kita semakin hari semakin perbaiki dan memperbaiki. Di waktu-waktu yang akan datang kita tidak tahu hari apa.
Yesus mengatakan, aku tidak tahu tentang hari itu. Tapi juga dia tahu hari itu, sebenarnya dia tahu, tapi dia tidak tahu. Bahasa ini lucu. Dia tahu, tapi dia tidak tahu. Dia tahu kapan kita mati, tapi dia tidak tahu kapan. Dia tahu kita kapan mati, tapi dia tidak pernah tahu kapan tanggal hari apa kita mati. Bukan dia tidak tahu, tapi dia tidak akan pernah mengumumkan bahwa orang itu mati hari Jumat tanggal sekian. Dia tahu, tapi dia tidak tahu. Karena dia tidak mungkin menyangkali Tritunggal, kan? Bagaimana mungkin Allah yang tahu sementara dia tidak? Bukankah dia adalah anak? Dia tahu, tapi dia tidak tahu. Dia tahu kapan dunia ini berakhir, tapi dia tidak pernah umumkan kapan tanggalnya, waktunya. Dia tahu, tapi tidak tahu. Amin. Oleh sebab itu, kembali kepada kehidupan kita. Engkaulah, coba perhatikan kembali di sana, di dalam 2 Samuel. Ya, 2 Samuel, kemudian berkatalah, dan engkaulah itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku yang mengurapi engkau menjadi raja Israel, dan akulah yang melepaskan engkau. Ayat yang ke-8, yang terakhir. Oke, yang ke-8, 2 Samuel 12 ayat 8. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu, dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pengakuanmu. Aku telah memberikan kepada kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambahkan lagi, dan itu kepadamu. Bayangin kalau kita melihat betapa berkelimpahannya anugerah yang Tuhan rahmatkan untuk kita. Apa yang kurang yang dia kerjakan untuk kita? Oke, ayat 9. Ya, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang. Mengerikan, saudara. Makanya saya beri judul, ngeri juga, engkaulah orangnya. Oke, di dalam kehidupan kita, sekali lagi di dalam kehidupan kita, terlalu banyak hal-hal yang ringan, bahkan juga berat yang bisa kita kerjakan. Karena dunia sekali lagi menawarkan hal-hal seperti ini. Amin. Oleh sebab itu, dekatlah dengan Tuhan supaya dia mengenal engkau, siapa engkau sesungguhnya. Haleluya. Sampai di sini saya tidak tahu bagaimana saya mengakhiri, cukuplah sampai di sini. Tuhan berkati. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Inilah firman-Mu, firman Kristus. Engkau sudah mengajarkan kami banyak hal teristimewa. Bagaimana Engkau memperhatikan kehidupan kami, tingkah laku perbuatan kami, supaya kami menyadari apa yang telah kami kerjakan itu menaruhkan konsekuensi logis. Biarlah Tuhan Yesus, kami takut akan kehilangan Engkau daripada kami harus menanggung dosa. Itulah sebabnya Raja Daud berani untuk bertanggung jawab atas apa yang dia perbuatnya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, dan biar firman-Mu ini menjadi terukir dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Engkaulah tetap Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih buat hal-halnya yang sudah menjadi saluran berkat buat kita semua.